Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang terus berkembang, ada sejumput kehangatan yang tersembunyi di sudut-sudutnya. Sebuah atmosfer yang membawa kita kembali ke masa lalu, di mana tradisi dan cita rasa kuliner Betawi masih hidup dan terasa begitu dekat dengan hati. Selamat datang di perjalanan rasa yang akan membawa kita untuk mengulik kuliner khas Betawi yang tak lekang oleh waktu. Warga Betawi secara garis besar tinggal terbagi menjadi 3 wilayah, yakni wilayah pesisir di tepian pantai, wilayah tengah di tengah kota Jakarta atau sering disebut Betawi Kota, dan wilayah pinggir. Perbedaan wilayah ini membawa pengaruh pada jenis kuliner khas Betawi, baik lauk pauk maupun kue-kue. Hadirnya pendatang dari India, Arab, Cina, Belanda, dan Portugis pun menyebabkan akulturasi budaya termasuk makanan khas Betawi. Kuliner Betawi adalah cerminan dari berbagai pengaruh budaya yang datang dan menetap di tanah Jakarta. Semuanya meninggalkan jejak dalam rasa dan cara memasak yang khas. Namun, meski dipengaruhi berbagai budaya, kuliner Betawi tetap memiliki kekhasan tersendiri yang dapat kita temui di setiap sudut kota. Ada rasa manis, asam, pedas, dan gurih yang berpadu dalam setiap hidangan, setiap bumbu, setiap bahan, tak hanya sekedar menciptakan rasa, tetapi juga bercerita tentang kebersamaan, tentang budaya yang tumbuh dari interaksi berbagai kelompok. Bagi masyarakat Betawi, makan bukan hanya soal mengisi perut. Lebih dari itu, makan adalah ritual sosial yang mempererat hubungan antar keluarga dan tetangga. Di meja makan, segala perbedaan bisa disatukan, baik dalam selera maupun cerita. Begitu juga dalam makanan, ada kekayaan rasa yang menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang. Sayangnya, seiring perkembangan zaman serta kemajuan penduduk DKI Jakarta yang terus-menerus bertambah dan makanan tradisional Betawi mulai tersingkir akibat perubahan serta pertambahan penduduk. Munculnya kebudayaan-kebudayaan baru dari pendatang yang semakin lama membuat kebudayaan Betawi tersingkir dan terjadinya akulturasi atau kawin campur antar etnis yang membuat kebudayaan Betawi menjadi semakin mempunyai corak. Proses akulturasi yang sangat beraneka ragam membuat kebudayaan Betawi mempunyai corak yang beragam dan unik. Ini merupakan kekayaan yang menjadi identitas sebuah daerah sebagai salah satu aset dari kekayaan bangsa. Identitas ini yang perlu dilestarikan dan dijaga sehingga dapat bertahan dalam perkembangan dan perubahan zaman. Proses itu pula yang mengakibatkan kuliner khas Betawi memiliki ciri khas yang membedakannya dari kuliner daerah lain di Indonesia. Ia menggunakan bahan yang beragam, termasuk kelapa, santan, dan aneka rempah seperti serai, kunyit, dan kemiri. Penggunaan santan dalam banyak hidangan memberikan rasa yang khas. Selain itu, banyak masakan Betawi yang memiliki tekstur yang lembut atau berkuah kental, serta penggunaan kecap manis dalam beberapa hidangan yang lebih dominan dibandingkan dengan daerah lainnya. Kuliner Betawi memiliki rasa yang lebih kaya dan kompleks, seringkali dengan cita rasa gurih dan sedikit manis dengan porsi besar yang seringkali disajikan dalam satu hidangan komplit. Menjaga kelestarian makanan Betawi menghadapi beberapa tantangan besar yang berkaitan dengan perubahan zaman, kebiasaan makan, dan perkembangan sosial ekonomi.
Makanan Betawi yang cenderung lebih kompleks dan membutuhkan waktu dalam penyajiannya seringkali tidak sesuai dengan gaya hidup yang serba cepat. Banyak generasi muda yang tidak tertarik atau tidak memiliki keterampilan dalam memasak makanan tradisional Betawi. Hal ini menyebabkan keterancaman terhadap keterampilan kuliner yang diwariskan secara turun-temurun. Masalah pelestarian tidak hanya terbatas pada aspek memasak, tetapi juga melibatkan pengetahuan tentang budaya dan cerita yang melatar belakangi makanan Betawi. Banyak resep tradisional yang tidak terdokumentasi dengan baik yang bisa menyebabkan hilangnya resep-resep atau cara memasak yang sudah ada sejak lama. Inilah rasa Betawi, sebuah warisan yang terus menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Bubur AC adalah salah satu sajian sarapan legendaris khas Betawi yang sudah dikenal sejak puluhan tahun lalu. AC sendiri merupakan singkatan dari asinan semur. Bubur ini pertama kali dikenal sebagai makanan yang sederhana, namun dengan perpaduan rasa yang kaya dan bumbu yang beragam menjadikannya favorit banyak orang, terutama di kalangan warga Jakarta. Bubur AC bukan hanya sekedar makanan, melainkan bagian dari warisan budaya Betawi yang mewakili semangat kebersamaan dan kehangatan. Makan bubur ini bersama keluarga atau teman sambil menikmati suasana pagi yang hangat adalah pengalaman yang tak terlupakan. Kegodok terus pada hancur udah gitu. Mantap dong itu. Itu. Ya. Hancur tuh. Bedanya kerupuknya apa aja? Jadi kalau itu Ini buat buat ketupat ya. Ini bubur buat, ini orang bilang kerupuk sagu dulu orang bilang nih. Sekarang kerupuk Padang ada. Padang. Iya, kira-kira sering di Iya. Padang. Kalau ini tambahan empingnya nih. Iya, tambah emping Betawi ini yang buat ini apa? Ya. Enak, wangi. Kacang pakai ya semua ya, campur ya. Pakai. Nah, kacang itu. Bawang goreng. Wih, lengkap banget Iya, nih. sama ini. Udah ada Tuh. karbohidratnya, protein nabati, Iya. protein hewani. Dari baunya udah Iya. nikmat banget nih. Mau segera nyobain ya Bang Lutfi? Iya, silakan. Ini sejarah sih dari orang tua dulu dagang. Saya nerusin. Kalau bubur AC itu kan dipakai sayur-sayuran, pakai kayak asinan. Ada toge, sawi asin, timun, ada potong-potongan tahu, udah kayak itu asinan semur itu. Jadi hidangan pertama yang aku coba itu ada bubur AC. Nah, sebagai anak Betawi sebenarnya agak malu juga nih, karena baru pertama kali nyobain yang namanya bubur AC. AC itu dari asinan dan semur. Nah, kebayang nggak tuh cita rasa dari buburnya? Dari kondisi buburnya yang plain ya tentunya, karena itu bubur, ditambah dengan nuansa rasa-rasa dari asinannya tuh kan ada asemnya, dari sayuran yang difermentasi tuh ada timun dan juga sawi. Nah, terus habis itu ditambah ada manis-manis kuah semur. Jadi bener-bener cita rasanya tuh campur aduk di lidah. Tapi buat aku sih lumayan ya. Bahkan tadi sampai habis loh seporsi. Jarang-jarang sesuka itu sama menu baru. Kita ini memang lahir di sini, ya kan, anak kebun kacang. Jadi dari Allahyarham ibunya dulu, ya kan, masih di rumah. Nah, ibunya meninggal nih, ada generasi yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Dari abahnya, ibunya, sekarang anaknya, subhanallah. Nah, memang kalau mau bubur AC ya di sini, orang kebun kacang. Iya, jadi bubur AC-nya orang kebun kacang di sini. Baik. Begitu Bang Lutfi udah kenal semuanya. Kenal semuanya. Iya. Dulu banyak, tahun 70-an, apalagi 60-an, 70-an banyak. Iya, 80-an udah habis pada ya. Apalagi 90-an deh, begitu.
Nah, jadi memang legend, betul. Iya. Ya kan? Apa tuh yang bikin balik ke sini lagi? Bahkan kan sekarang dulu emang kecilnya di sini. Anda rasa dia pakai dukun kali. Jadi emang bikin Iya. pengen lagi Iya, gitu ya, Bang, ya. bahaya nih. Enggak, subhanallah, memang ada ciri khas. Baik. Kebun kacang ada ciri khasnya gitu. Nah, kita nggak tahu zikirnya apa. Apa emang kacangnya nanam di kebun sendiri? Iya. Subhanallah. Kebun Iya. kacangnya emang Pokoknya enak kalau banget ya. kita minggu ke sini ngantrian kayak Hajar Aswad gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, subhanallah. Rame ya. Nah, ini subhanallah dari dulu Senin tuh dia puasa. Jadi libur. Baik. Anda suruh ke Selasa nggak mau, Senin juga libur dia. Bisa dihitung di Tenabang nih yang jual bubur ase. ase. Iya betul, bisa dihitung betul. Saya dari kecil lahir di Jakarta baru ini nyobain. Iya, wong belum jadi orang Ya, Jakarta. gimana ya? Enak mantap nih makanya Oh, iya. pengen nuntasin nih tapi masih Masya Allah. ketemu legend. Alhamdulillah, pengen terima ngobrol. kasih. Alhamdulillah saya pas saya dagang, pelanggan kayak agak gedein hati saya tuh. Wah, ini makanan enak nih, jarang nih. Jangan hati hilang nih Pak, ngomong jadi hati saya gede gitu. Jadi, ya mudah-mudahan jangan sampai orang bilang Pak, jangan sampai hilang makanan ini Pak. Seiring berjalannya waktu, bubur ase tetap menjadi pilihan utama bagi banyak orang yang ingin merasakan kelezatan tradisional Jakarta, tetap bertahan di tengah perubahan zaman yang semakin modern. Rujak Juhi adalah salah satu kuliner Betawi yang menyegarkan dan penuh rasa. Berbeda dengan rujak pada umumnya yang menggunakan berbagai jenis buah segar, rujak Juhi memiliki ciri khas tersendiri, yaitu tambahan juhi yang merupakan cumi-cumi kering yang memberikan sentuhan rasa gurih dan tekstur kenyal yang unik. Makanan ini sangat populer di kalangan warga Betawi sebagai hidangan pembuka yang segar, terutama saat cuaca panas. Rujak Juhi biasanya berisikan kentang, mie basah, kol, daun selada, kerupuk, dan mentimun. Kemudian disiram dengan bumbu kacang yang kental, pedas, dan manis. Kombinasi rasa manis dari buah, pedas dari sambal kacang, dan gurih dari juhi menciptakan sensasi rasa yang begitu khas dan menggugah selera. Keberadaan juhi yang dimasukkan dalam rujak ini memberikan lapisan rasa gurih yang membuatnya berbeda dari rujak biasa. Wow. Menggugah selera banget nih Bang. Bang Dian, boleh temenin duduk dulu nggak? Saya pengen nanya-nanya nih terkait hidangannya. Wow. Nih seporsi aja sepenuh ini nih. Ya. Isinya apa aja sih emang rujak juhi ini? Rujak juhi itu isinya ada kol, mie kuning, selada, sama kentang, sama timun. Kayaknya yang paling unik nih yang di atasnya nih. Nah, ini juhinya itu. Oh, ini juhinya Ya. nih. Aku sambil nyicipin ya. Gimana rasanya? Bumbu kacangnya enak banget ya. Nah, iya. Kentalnya tuh dan pedes sama gurihnya kerasa banget. Itu kan dia yang ngebedain asinan sama rujak juhi itu. Apa tuh Bang? Kuah kacangnya rujak juhi itu dia lebih kental dibandingkan kuah kacangnya asinan. Sama kuah kacang asinan kayak ada manis-manisnya juga ya Bang ya. Kalau rujak juhi tuh yang ngebedain sama rujak-rujak lain apa sih Bang? Nah, yang dimaksud rujak juhi itu kan orang yang belum pada tahu istilah nama rujak udah larinya kepada buah-buahan kan? Iya, rujak buah tuh. Nah, rujak juhi itu karena dinamakan rujak juhi, dia di dalamnya ada sayurannya juga, terus pakai kuahnya kuah kacang, sama lah kayak kuah rujak biasa juga. Iya. Jadi lengkap ya. Ya, Karbohidratnya tadi dari mie-nya, ada kentangnya juga, kacangnya proteinnya, terus dari juhinya juga ini. Kalau dibilang bahan utamanya nih dari rujak juhi apa sih Bang? juhinya. Juhinya. Ini yang atasnya ini ya? Ya itu. Aku cicipin deh. Apa sih rasa utamanya nih dari juhinya ya? Asinnya beda ya? Ya, juhi itu kan orang yang pasti dibilang
cumi itu dominan kan udah pasti asin ya. Iya, Ini enggak, cumi tawar. Iya, tawar tapi ngasih rasa beda ya. Enak banget dicampur, jadi ada gurihnya kacang, gurih dari juhi. Nah, untuk seporsi rujak juhi gini nih ya Bang ya, itu biasanya tuh ada tantangannya nggak sih dalam ngumpulin bahannya atau bahan-bahan yang susah didapat? Yang Paling agak rumit sih juhinya. Itu produksi sendiri atau ada ininya? Ada, saya beli dari orang. Mengolah juhinya tuh tantangannya gitu ya. Nah, gimana tuh ngejaga? Ini kan udah puluhan tahun ya? Lebih dari 10 tahun ya? Udah lebih. Gimana tuh ngejaga rasanya biar bisa tetap otentik kayak gini nih? Orang tetap kenalnya, nikmatnya kayak gini nih. Kan ini kan udah turun-temurun dari dulu. Yang kerjanya juga enggak orang lain, tetap saudara semua. Jadi benar-benar ngejaga rasanya itu yang mahalnya. Kalau juhi kan di mana-mana di Jakarta banyak. Cuma yang ngebedainnya ini rasanya dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Itu kan saya yang bilang pelanggan sendiri kayak gitu. Kayak salah satu kuncinya di bumbu kacangnya ini deh, beda banget deh. Ini produksi sendiri bumbu kacangnya. Oh iya, karena apa ya, rasanya tuh enak banget. Makasih. Jadi susah nih mau berhenti makannya. Baik deh, saya lanjutin makannya dulu ya. Makasih Bang Dian udah ngasih tahu info-info terkait rujak juhinya. Tak hanya rasanya yang unik, tetapi cara penyajian rujak juhi pun sangat menggoda. Biasanya rujak ini disajikan dalam porsi yang cukup besar dan juhi yang berlimpah, sehingga membuat siapa saja yang mencobanya tak bisa berhenti makan. Rujak ini adalah perpaduan sempurna antara rasa pedas, manis, dan gurih yang melengkapi cita rasa tradisional Betawi. Meskipun sederhana, rujak juhi ini memiliki kekuatan dalam kelezatan yang khas. Ini adalah contoh kuliner Betawi yang tetap bertahan dan digemari. Tidak hanya karena rasanya yang menggugah selera, tetapi juga karena tradisi yang terkandung di dalamnya. Sebuah makanan yang tak hanya memanjakan lidah, tapi juga membawa kita lebih dekat pada warisan kuliner Jakarta yang kaya dan penuh makna. Nah, kalau asinan juhi yang ini nih agak beda nih dibanding asinan-asinan lainnya. Dari bumbu kacangnya yang agak kental itu ngasih cita rasa yang lebih otentik gitu ya. Terus ditambahin juga gurih dari juhinya. Wah, bikin pengen coba terus dan makan terus deh, nggak bisa berhenti tentunya. Bila melihat Betawi secara umum, maka yang terlihat adalah merupakan hasil perkawinan berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara maupun kebudayaan asing. Contoh akulturasi lainnya dalam bidang kuliner adalah nasi uduk. Kemiripan antara nasi uduk dan nasi lemak di Malaysia dan beberapa wilayah di Sumatera adalah bukti pengaruh Melayu dalam kuliner Betawi, selain bahasa dan tentunya logat. Perbedaan nasi uduk dan nasi lemak adalah penggunaan bahan rempah daunnya. Nasi lemak menggunakan daun pandan, sedangkan nasi uduk memanfaatkan daun serai dan daun salam. Ada juga nasi uduk yang menggunakan rempah lebih lengkap seperti jahe, lengkuas, kapulaga, dan cengkeh. Harum banget ini wangi otak-otaknya. Iya. Kalau mau pesen nasi uduk kebun kacangnya gimana Bang? Di sini? Oh, enggak. Ibu langsung ke kasir aja. Oke. Nanti menunya udah tersedia di sana. Oke, saya masuk kalau gitu ya Bang. Ya. Mari Bang. Ya, makasih. Nasi uduk kebun kacang Haja Elia adalah salah satu tempat legendaris yang menawarkan hidangan nasi uduk Betawi dengan cita rasa yang sudah terkenal sejak lama. Warung makan ini telah menjadi salah satu ikon kuliner yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang ingin menikmati kelezatan nasi uduk asli Betawi yang otentik. Nasi uduk di sini disajikan dengan perpaduan rasa yang sempurna. Nasi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah seperti serai, daun pandan, dan daun salam memberikan aroma yang sangat menggugah selera. Nasi uduknya. Oke.
Ini sambal kacang, sambal terasinya di sini ya, dicampur ya. Baik, makasih. Teksturnya pulen dan lembut, membuat setiap suapan terasa begitu nikmat. Yang istimewa dari nasi uduk Haja Elia adalah bumbu yang meresap sempurna, memberi rasa gurih dan sedikit manis yang begitu khas. Namun, yang membuat nasi uduk kebon kacang Haja Elia berbeda dari nasi uduk pada umumnya adalah lauk pauknya yang beragam dan melimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain nasi uduknya dulu. Setiap porsi nasi uduk disajikan dengan pilihan lauk yang lezat seperti ayam goreng kremes yang garing di luar, semur jengkol yang nikmat, serta sambal kacang dipadukan sambal terasi yang menggugah selera. Bagi siapa saja yang ingin merasakan sensasi menu tradisional Jakarta yang penuh kenangan, nasi uduk kebon kacang Haja Elia adalah pilihan yang tak boleh dilewatkan. Sebuah hidangan yang menggabungkan kelezatan rasa, kehangatan, dan keaslian kuliner Betawi dalam setiap suapnya. Nah, yang namanya nasi uduk kebon kacang tentunya, nggak boleh kelupaan deh kalau mampir ke Jakarta buat nyobain. Perpaduan nih nasinya yang emang udah gurih, nasi uduk ditambah dengan sambal kacang, bisa dicampur dengan sambal terasinya sesuai selera. Oh, bikin sedep, gurih, mantepnya tuh. Apalagi makannya pakai tangan. Waduh, udah deh, bakal nambah terus pengennya. Ditambah lauknya yang macem-macem juga bikin makin enak. Inilah betapa kuatnya pengaruh budaya dalam setiap hidangan, dan betapa eratnya ikatan yang terjalin lewat rasa yang diwariskan. Sebuah warisan budaya yang tak hanya mengisi perut, tetapi juga memberikan makna, mempererat persaudaraan, dan merayakan keragaman yang hidup dalam setiap bumbu dan rempah. Sebuah kebudayaan yang terus hidup di tengah-tengah dinamika Jakarta, menunggu untuk terus dinikmati dan diwariskan kepada generasi berikutnya.